Iya, yang rese, nggak rese, asik. Pokoknya aman, kalau sana aman. Kalau di sini memang nggak jajan. Oke, jadi kita langsung aja ya Pak, supaya bisa cepat nih ya. Kita akan minta Pastor Leo untuk sedikit memberikan kata-kata. Dan Pastor walaupun tadi di gereja udah. Ya. Mungkin Romo Victor bisa duduk atau Romo Sis, Romo duduk aja. Iya. Silakan Romo Leo. Romo Victor yang saya cintai dan saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Tentu ini adalah sangat membahagiakan bagi saya di usia 20 tahun menjadi imam. Selama ini saya selama 20 tahun 9 tahun di Katedral Makassar dan 11 tahun di Jakarta, 6 tahun di KWI dan 5 tahun di paroki ini. Ini suatu, boleh katakan suatu kegembiraan yang mendalam, boleh bersama dengan umat diutus tarekat untuk melayani di kota-kota besar metropolitan. Tetapi sesuai dengan bacaan Injil hari ini, barangkali Tuhan Yesus juga
menyapa kepada saya secara pribadi, dan saya yakin ini bukan kebetulan. Seperti dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus mengatakan, mari kita pergi menyendiri dan pergi ke tempat yang sunyi. Dan itulah Wonosobo itu. Tempat yang sungguh di antara dua gunung, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Disitulah nanti saya akan bersama dengan umat menjadi petani tembakau. Saya yakin masih begitu banyak cara-cara lain untuk kita bisa bertemu, dan sekali lagi saya akan mengundang Bapak Ibu untuk datang ke Wonosobo. Selamat datang di tempat yang dingin. Kalau Bapak Ibu sudah merasa capek, mari kita pergi ke Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Itulah tempat yang sunyi, tempat yang Yesus rekomendasikan hari ini, yaitu tempat yang sunyi dan menyendiri. Itulah di sana kita akan mendapatkan kekuatan baru. Karena hanya di tempat yang hening, di tempat yang sunyi, itu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih atas kebersamaan selama ini, selama 5 tahun di paroki ini, dan memang ini sudah tiba saatnya seperti yang disampaikan oleh Yesus. Saya juga harus meninggalkan tempat ini untuk berkarya di tempat lain. Terima kasih atas bantuan, begitu banyak Bapak Ibu telah mendukung saya dari berbagai hal, teristimewa untuk menjaga imamat saya sampai saat ini. Terima kasih. Baik, kita undang juga Romosis ke depannya, Ibu Maria. Pastor Leo sama. Tetap di tempat. Lalu Pak Agus. Kita undang Pastor Sis, Pastor Pak Agus. Masih awam ya. Belum jadi pastor. Dari Ibu Meli sebagai bendahara. Silakan Ibu Meli. Pak Agus, Ibu Meli adalah perwakilan dari umat Stella Maris. Yes. Untuk menyerahkan ucapan terima kasih dan kenangan untuk kedua pastor ini. Untuk pastor ya. Untuk Pastor Leo mewakili Pastor Sis dan Pak Agus dan Ibu Meli mewakili dari seluruh umat paroki Stella Maris mengucapkan banyak terima kasih atas segala pelayanan yang telah Pastor jalankan selama di Stella Maris ini, dan ini adalah kenang-kenangan yang diberikan diwakili oleh Pastor dan Bapak Agus. Boleh kita memberikan aplaus kepada Romo untuk kita. Oke, silakan berfoto dulu. Berfoto dulu. Gala ini tidak sebanding ya dengan pengabdian beliau ya. Kenapa? Sudah waktunya Bu ya. Betul. Oke. Iya, terima kasih Kak Romo. Dibuka ya. Ya, oke. Apa ya maksudnya? Logonya Bu. Bukan yang lain. Wah, ini nanti pas sama kita udah ketahuan isengnya ya. Itu kan yang selalu kompak. Kelihatannya nih memang sama dewan-dewannya nanti next ke depan nih semuanya iseng. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Pastor Sis tetap di tempat sebentar. Terima kasih bagus. Terima kasih. Silakan. Ya. Belum doa makan. Bapak Ibu, ayo panitia tolong dibantu. Bawa ke rumah saya ini ya. Jangan. Bersama-sama dengan Bapak Ibu sebagai Dewan Pleno, di mana sebagai seorang pastor, walaupun menjadi ketua umum, apalah artinya tanpa kebersamaan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kemajuan paroki kita sangat tergantung dari kerjasama kita satu sama lain, saling mendukung dan menunjang. Pengalaman selama 3 tahun yang lalu adalah pengalaman yang baik, di mana kita saling berdinamika, baik dari kita Dewan Harian, Inti maupun Pleno,
kita bersama-sama bagaimana memajukan paroki kita ini, bagaimana kita mengimplementasikan apa yang diarahkan dari Kuskupan kita, dan semoga ke depan bisa semakin kita kembangkan lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Hendro. Silakan duduk. Sekarang saya mengundang Romo Vigjen, Romo Samuel untuk memberikan sepatah kata juga, pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan kepada kami. Dan untuk motivasi kami juga Romo sebagai Paskah Haris. Ya, iya, ada yang itu bisa. Nah, silakan Romo Vigjen. Apa lagi ya? Saya pikir begini, kalau paroki Fluid udah berapa tahun usianya? 47 ya, sama kayak Pulau Mas tadi pagi mereka ulang tahun. Saya merasa seperti ini bahwa yang penting arah dasar Kuskupan Jakarta yang kedua ini tahun 2022-2026 itu yang diutamakan adalah pembangunan jemaatnya. Romo Leo sudah merintis itu semua ya. Nanti Romo Sis yang akan meneruskan bersama Dewan Paroki Harian. Yang paling penting itu gereja kalau nggak membangun jemaatnya atau human capital itu nggak ada artinya. Menurut saya mau semarak apapun, mau rame-rame apapun, mau kegiatannya banyak percuma. Bagi saya ya, saya ngomong tegas seperti itu. Kalau nggak tegas nanti nggak jelas. Kalau boleh ini boleh itu nggak. Menurut saya itu penting. Mengapa? Karena anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita. Persoalan itu. Karena anak kita banyak tantangan di masa mendatang. Kalau Anda dan saya sudah meninggal suatu saat, kan cepat ya kita ada lansia seperti ini. Tapi anak kita harus disiapkan dengan sangat baik. Jangan main-main dengan itu. Menurut saya ya, jadi di Jerman itu ada resesi. Ya karena perilaku umat masyarakat di sana sudah tidak konsumtif lagi, artinya tidak membeli barang-barang atau yang tidak perlu. Itu sangat mempengaruhi. Dan global sudah seperti itu. Indonesia mau bagaimana? Ya kita harus hati-hati. Artinya anak-anak kita atau cucu-cucu Anda mungkin sudah ada yang lansia itu banyak banget tantangan seperti ini. Kita nggak main-main di dalam hal ini pembangunan jemaat. Dan gereja Katolik itu sangat lemah dalam hal itu menurut saya. Saya ngomong keras gitu, jadi kita seolah-olah rame gitu, kegiatannya poco-poco, maju mundur, nggak ada yang boleh nggak patah-patah, tapi emang patah tulangnya dan sebagainya. Bagi saya itu, Bapak Ibu harus konsentrasi seperti itu. Semuanya GKP itu untuk training of trainers seperti in-house training. Ketua lingkungan harus hebat seperti romonya atau apa-apa gitulah. Pokoknya semua lebih seperti itu. Orang tua harus bijaksana seperti Romo Leo dan seperti saat gitu memberikan ujaran yang sangat luar biasa. Kalau nggak para pastor dan DPH atau kita semua nggak berhasil. Ukurannya KPI-nya itu, kalau ukurnya itu. Anda kerja ya pasti tahu ya di perusahaan dan sebagainya. Bagi saya itu, saya sedang memikirkan bagaimana itu pemberdayaan di seluruh Indonesia, terutama gereja Katolik, gereja yang harus satu kudus Katolik Apostolik harus terjadi. Jangan biarkan itu tidak terjadi, karena kita harus bersatu padu. Saya pikir kalau gereja Katolik bersatu padu itu pasti hebat dan luar biasa. Ya oleh karena itu bukan masalah ini gereja Fluid santai aja, yang mereka stunting ada di mana-mana, wow kita diam saja, nggak bisa begitu. Itu membunuh gereja Katolik sebenarnya. Kalau ada stunting di mana-mana, orang Katolik banyak stunting, saudara kita banyak stunting, ya udah nggak ada punya masa depan. Jelas ya maksud saya, 0 sampai 5 tuh harus diberikan asupan yang sangat bergizi dan sehingga mereka berkembang dengan penuh otaknya atau perkembangan otaknya seperti itu. Jadi macam-macam hal lah. Gereja KJ mengharapkan ada stunting dan human trafficking, ada orang miskin, ada orang harus sekolah, harus apa tuh, pokoknya awas. Nggak boleh terjadi di Kuskupan Jakarta menurut saya. Kalau kita malu, saya malu sebagai pastor, sebagai pemimpin, bahkan dia malu ya. Kita KJ banyak membantu Kuskupan yang lain, tapi umat sendiri seperti itu kan malu. Dan kata di Fluid nggak ada stunting loh. So, kalau saya ngecek, awas saya pernah datang ke suatu paroki,
anak itu berjumpa dengan saya gendong anak itu sangat lembek ya. Saya beritahu pada dewan partinya supaya diurus. Mereka hidupnya berkelompok, ya, yang stunting atau yang stunting dan kita gampang untuk dibenahi atau diberdayakan sebenarnya gampang. Ada orang-orang hebat kok, dan menurut saya upahnya bisa di surga ya. Jangan takut keluarin uang, Anda membuat Anda miskin kok, uang segitu aja. Ya, Anda harus perhatikan, peduli, semakin peduli semakin bagus, karena itu wujud kasih Tuhan. Saya mesti katakan tadi ya, bahwa saya untuk khotbah tadi, Yesus kita, Yesus macam apa? Siapa Yesus kita? Yesus kita adalah Tuhan yang selalu ada untuk Anda, selalu untuk ada juga untuk urus stunting dan urus diabetes semacam itu. Berarti melalui siapa? Yang melalui kita. Ya, Tuhan menggerakkan hati kita untuk berbelas kasih dan seperti itu. Semoga disadari seperti itu, dan Anda jangan membuat batasan-batasan atau aturan-aturan yang membuat Anda itu terbelenggu, tidak bisa merdeka menjadi orang anak Allah yang merdeka itu. Ya, kalau bisa Anda rubuhkan. Saya juga mau seperti itu. Ya, supaya di Pusat Jakarta benar-benar orang yang merdeka, tidak terlalu pikirin apa ya, ini boleh, ini nggak, menurut saya belegedes lah, belegedes nanti nggak usah dipendidikan. Yang penting orang itu tolong, aturan PSE begini, ya udah lah, nggak usah. Yang penting dia voiceless, artinya orang miskin yang tidak bersuara itu cari. Kalau yang bersuara ya kemungkinan bisa, ia bisa nggak ada seorang cek dulu ya dengan sangat baik. Semoga itu pesan saya, itu ya harapan juga Dekanan Utara tuh lebih makmur daripada yang Tangerang Bekasi. Amin. Ya, yang lain juga harus makmur ya Bapak, sebagai makmur kepada mereka seperti itu. Semoga itu yang terjadi, dan saya berharap itu tanda artinya gini. Kalau KJ kan semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Kalau kita bilang semakin mengasihi itu berarti iman spiritualnya itu hebat. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia serupa dengan Yesus seperti itu. Kalau dia nggak mengasihi berarti buat apa kita ke gereja juga? Buat apa saya kami khotbah? Buat apa kita juga nyanyi-nyanyi bagus-bagus? Buat apa ada acara ini juga? Ya, kalau tidak seperti itu, semakin mengasihi, semakin peduli kita pada sama kita. Ya, buatlah anak Anda menjadi orang yang sangat hebat, yang membuat artinya begini, dia bisa bertanggung jawab kepada semakin banyak orang. Kalau yang tanggung jawab untuk keluarganya itu kecil, didiknya gampang. Bagaimana menjadi dia orang banyak bukan tergantung, artinya dia mengayomi banyak orang itu cuma semua saya semakin hebat, menjadi pejabat, menjadi apapun, menjadi orang kaya, menjadi harus seperti itu dan mengayomi semakin banyak orang. Bagi saya itu yang mau saya sampaikan. Semoga Angkatan Darat, anak-anak muda kita beri kesempatan, kita didik, kita bina supaya melampaui Anda. Kalau enggak, lupakan. Ya, dalam segala hal melampaui kita yang sudah tua-tua ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bikin, kita. Terima kasih atas pencerahannya. Mari DPR bahwa kita bersama di Bapak kita ini, Bu Maria. Pesannya dalam sekali ya. Dalam. Kalau dijalankan sangat indah sekali pasti. Tapi pasti Pak. Oh iya. Kita percaya. Percaya. Dewan Kepada Pemeliharaan kita dan nanti Dewan Pemeliharaan semuanya pasti akan kerjasama untuk mensukseskan Ardas. Oke? Oke, setuju ya? Kok dia? Oke. Pak, kakak kedengeran suaranya janji ya? Janji ya? Oke, baik. Tanpa menunggu lama, pasti sudah dipanggil sama. Oke, kita akan doa makannya, Bapak Ibu ya. Saya akan coba bantu doa ya dalam nama Bapak.